Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, kisah yang berjudul Tusuk Kundik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika sedang memperhatikan Rahayu, tiba-tiba Rahayu berbelok dan masuk ke dalam sebuah rumah. Rati mengerutkan kening melihat Rahayu masuk ke rumah itu. Apa yang Rahayu lakukan di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Rati hanya memperhatikan dari jauh. Ia tidak mau mendekati rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang menurut warga terkenal angker karena sudah lama tidak ditinggali pemiliknya. Apa mungkin Rahayu tinggal di rumah itu? Lebih baik aku tanya Dek Kima dan Dek Sardi, orang tua Mas Seno. Masa Rahayu yang penakut mau tinggal di rumah itu? Rati lalu berjalan ke rumah orang tua Seno yang terletak tidak jauh dari rumah itu. Rati masuk ke halaman rumah yang luas. Ia melangkahkan kaki ke teras rumah itu. Assalamualaikum. Rati mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Seorang wanita tua berjalan tergopoh-gopoh keluar dari dalam rumah. Nuwun sewu Dek Kima, kedatanganku mengganggu. Rati menangguhkan kedua tangannya. Tidak apa-apa Nduk, mari masuk. Dek Kima mengajak Rati masuk. Dek, apa adikku Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Loh Nduk, apa kamu tidak tahu adikmu tinggal di sana? Enggak Dek, jadi benar Rahayu tinggal di rumah itu? Iya Nduk, dia bilang ingin mandiri dan tidak mau tergantung sama kamu. Kok bisa kamu tidak tahu adikmu pindah ke rumah Seno dan Rini? Kamu sama Rahayu ada masalah tak? Sampai adikmu itu pergi dari rumah. Cuma masalah kecil deh. Memang Rahayu itu gampang ngambekan, tapi gampang juga dibujuk. Oh ya deh, sejak kapan Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? 2 hari yang lalu. Ia datang bersama adiknya AC. Siapa itu namanya? Dek Kima mengerutkan kening, mengingat-ingat siapa yang datang bersama Rahayu. Baron deh. Iya Baron. Untuk apa Rahayu bersama Baron? Baron itu yang membantu Rahayu membawa barang-barangnya ke rumah Seno dan Rini. Rati terdiam, tidak menanggapi ucapan Dek Kima. Sampai Rati pergi dari rumah Dek Kima, ia terus terngiang-ngiang ucapan orang tua Seno itu. Jika Baron yang membantu Rahayu, jangan-jangan Baron memberikan pengaruh buruk kepada Rahayu untuk membalaskan dendamnya kepada aku. Rati terus memikirkan Rahayu. Sampai di rumah mertuanya, Rati terus memikirkan adiknya. Ti, kamu dari mana? Dari tadi anakmu nangis, tidak mau diam, digendong siapa saja tidak mau sepertinya, ucap Bu Dasim, ibu mertua Rati. Oh iya Bu, tadi aku temuin Rahayu, lupa ngomong sama Mas Ruslan. Di mana putraku Bu? Itu sama Mina, mungkin dia haus Ti. Iya Bu. Rati bergegas mencari putra semata wayangnya. Bayi laki-laki berusia 3 bulan itu terus menangis dalam gendongan Mina, adik perempuan Ruslan. Maaf Min, tadi aku lupa pamit mau ke tempat Rahayu. Iya ndak apa-apa Mbak, memang Rahayu kemana Mbak? Tanya Mina sambil menyerahkan bayi laki-laki itu kepada Rati. Rahayu sekarang tinggal sendiri Min. Oh, Mina membulatkan mulutnya. Ia lalu pergi meninggalkan Rati dan putra. Mina tidak bertanya lebih jauh karena Rati sudah kerepotan dengan putranya yang menangis. Rati masuk ke dalam kamar tempat biasa dia tidur ketika datang ke rumah mertuanya. Rati menyusui putranya sampai tertidur. Setelah Krishna putra semata wayangnya tertidur, Rati keluar kamar untuk mencari Ruslan. Akan diceritakan kepada suaminya itu apa yang dilihat dan diceritakan Dek Kima kepadanya. Rati celingukan mencari keberadaan suaminya hingga terlihat Ruslan masuk dari pintu dapur. Raut wajah Ruslan terlihat marah. Rati menghampiri Ruslan. Duduk Mas.
Rati menarik kursi untuk Ruslan. Ruslan duduk, nafasnya naik turun. Pandangannya lurus ke depan. Ruslan seperti sedang memikirkan sesuatu. "Minum, Mas." Rati menyodorkan segelas air putih kepada Ruslan. Ruslan meminum air itu sampai habis tidak bersisa. Lalu ia berbicara. "Aku heran, kenapa ada yang tega menghabisi orang sebaik Bapak? Insya Allah surga menanti Bapak, Mas. Kita doakan saja Bapak." Rati mengusap bahu Ruslan. "Benar apa yang dikatakan istrimu, Lan," ucap Bu Dasim yang baru keluar dari kamarnya. "Tapi aku tidak rela, Bu, jika Bapak harus meninggal seperti itu. Kematian Bapak menjadi pembicaraan warga desa." "Kamu anak laki-laki Ibu dan Bapak, Le. Kamu harus kuat. Kalau kamu terpuruk, bagaimana dengan adik-adik kamu?" "Maaf, Bu, aku terbawa emosi." "Kematian itu takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Suatu saat kita semua akan mengalaminya. Kita hanya menunggu waktu kapan malaikat maut akan mengambil nyawa kita," tukas Bu Dasim. Di tempat lain, Rahayu tertawa senang karena ia kini menjadi pusat perhatian warga desa. Kecantikan Rahayu membuat semua orang memperhatikannya. "Begitu cantiknya aku, Kinanti lewat," ucap Rahayu sambil melihat pantulan wajahnya di cermin. Ponsel Rahayu bergetar. Rahayu mengambil ponselnya, sebuah pesan WA dari Mbak Yuni. "Yuk, malam ini ada job tari di desa sebelah. Kamu mau ndak?" "Mau, Mbak. Nanti malam datang ke sanggar ya, jam 7 kita berangkat." "Baik, Mbak." Setelah membalas pesan Mbak Yuni, Rahayu tersenyum. Senyum yang penuh arti. Pukul 8 malam Rahayu sudah berada di desa sebelah bersama beberapa penari termasuk Kinanti. Kinanti melirik Rahayu tidak suka. Banyak orang memuji kecantikan Rahayu, membuat penari yang baru beberapa bulan menari itu merasa tersaingi. "Baru 1 malam menjadi populer saja gayanya udah selangit. Lihat saja nanti waktu aku tampil, tidak akan ada orang yang melihat tarianmu atau melirikmu, Rahayu." Kinanti menatap sinis Rahayu yang sedang bersolek. Kinanti dengan percaya diri bersolek, memoles wajahnya dengan berbagai alat make up. Malam ini Kinanti ingin tampil maksimal. Ia tidak mau sampai tersaingi Rahayu. "Semuanya ayo keluar, sudah banyak tamu dan warga yang ingin menyaksikan tarian kalian," ucap Mbak Yuni begitu masuk ke dalam ruangan. Semua penari bersiap keluar. Mereka satu persatu naik ke atas panggung yang sudah disediakan. Di antara Rahayu dan Kinanti terjadi perang dingin. Mereka saling menatap penuh kebencian satu sama lain. Ketika alunan musik dimulai, semua penari berlenggak-lenggok di atas panggung. Kinanti menari dengan lemah gemulai, namun tidak bisa mengalahkan pesona Rahayu. Aura yang terpancar dari Rahayu membuat semua orang berpaling dari Kinanti. Hanya segelintir orang yang memberikan saweran kepada Kinanti membuat wanita itu menari dengan wajah murung. Rahayu menari dengan senyum kemenangan. Ia merasa di atas angin melihat Kinanti murung. Tusuk konde emas selalu bertengger di rambut Rahayu ketika menari, membuat semua orang yang melihat Rahayu terpesona. Bukan hanya ketika dipakai saja, pemilik tusuk konde emas itu juga akan semakin cantik asalkan memberikan darah untuk penunggunya. Belum lagi setiap 3 bulan sekali penunggu tusuk konde emas itu meminta darah gadis, bukan darah sembarang orang. Rahayu merasa bangga untuk saat ini, tapi ia akan menderita setelah cukup lama bekerja sama ataupun meminta bantuan kepada jin. Tidak ada yang gratis untuk apa yang didapatkan Rahayu saat ini. Ada harga mahal yang harus ia bayar. Rahayu gelap mata demi popularitas, kecantikan, dan harta. Rahayu telah melupakan Tuhannya dan menyembah iblis. Setelah selesai menari seperti kemarin, Nyi Sulandri meminta darah. Rahayu harus mencarikannya darah untuk Nyi Sulandri. Atau jika tidak, Nyi Sulandri akan menyakiti Rahayu. "Sudah pukul 11, bereskan barang-barang kalian dan cepat masuk ke mobil. Kita pulang sekarang," titah Putra, suami Yuni. Pria itu terus menguap. Semua penari membereskan alat rias mereka dan masuk ke mobil. Rahayu belum juga membereskan alat riasnya. Otaknya berpikir, bagaimana caranya ia mendapatkan darah lagi. "Yuk, ayo sudah malam ini. Kamu mau di sini sendirian?" tegur Yuni. Aku bareng Mas Ruslan saja, Mbak. Mas Ruslan mau lewat sini sambil pulang nganterin TV di desa ini," ucap Rahayu beralasan. Rahayu tidak ingin pulang bersama rombongan penari. Ia harus mencarikan darah untuk Nyi Sulandri. "Bukannya Ruslan di rumah orang tuanya ya? Semalam Pak Saidi meninggal. Masa Ruslan sudah bekerja?" "Orangnya maksa di servis secepatnya TV itu dan minta segera diantar, Mbak,"
Yuni mengangguk-angguk mempercayai perkataan Rahayu. Yuni memberikan amplop kepada Rahayu. Ini bayaran untukmu. Bukannya Mbak Yuni sudah kasih aku bayaran untuk 3 hari manggung? Duit 100.000 itu loh Mbak. Tukas Rahayu. Ia berkata penuh penekanan. Lupakan saja yang itu. Kamu penari dengan bayaran tertinggi sekarang, bukan lagi kinanti. Rahayu menerima amplop pemberian Yuni. Ia membuka isinya 10 lembar uang 100 ribuan. Bayaran yang sangat tinggi. Yuk, kamu di sini sendiri tidak apa-apa. Enggak Mbak, kalian pulang saja dulu. Ya sudah, kami pulang dulu ya. Rahayu mengangguk. Setelah kepergian rombongan putra, Yuni dan penari lainnya, Rahayu bergegas meninggalkan rumah itu. Suasana rumah hening. Sepertinya pemilik rumah lelah. Rahayu berbohong kepada Yuni jika ia akan pulang bersama dengan Ruslan. Rahayu berbohong untuk mencari korban yang akan diambil darahnya untuk Nyi Sulandri. Jalanan desa yang dilalui Rahayu tampak lengang. Tidak ada satupun orang yang berpapasan dengan Rahayu. Rahayu gusar. Jika tidak mendapatkan korban, ia akan disakiti Nyi Sulandri. Beberapa saat kemudian, 100 meter dari Rahayu berdiri, ada seorang pemuda berjalan sempoyongan. Sepertinya pemuda itu mabuk. Rahayu tersenyum melihat ada seseorang yang bisa dijadikan korban. Mas, kok sendirian aja? Mau saya temenin? Ucap Rahayu menggoda pemuda yang sedang mabuk itu. Boleh banget adik cantik. Pemuda itu menatap Rahayu tanpa berkedip. Pemuda itu mendekati Rahayu. Pikirannya membayangkan sedang berjumpa dengan gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Sebelum pemuda itu melakukan hal yang tidak-tidak, Rahayu menusuk perut pemuda itu dengan tusuk konde, sehingga darah menyembur keluar dari perut pemuda itu, hingga mengenai wajah Rahayu. Wajah Rahayu bau anyir akibat terkena cipratan dari darah pemuda itu. Pemuda itu limbung dan jatuh ke jalan berbatu. Ia menggelepar-gelepar seperti ayam habis disembelih. Rahayu membiarkan pemuda itu meregang nyawa sampai akhirnya pemuda itu tewas. Keluarlah Nyi, korbanmu sudah tewas. Nyi Sulandri keluar dari tusuk konde dan menjilat darah pemuda itu sampai tidak bersisa. Seperti waktu ia melihat dan menghisap darah Pak Saidi. Rahayu kembali mual melihat yang dilakukan Nyi Sulandri. Pagi hari di desa sebelah tempat Rahayu manggung digemparkan dengan penemuan mayat seorang pemuda warga desa itu juga. Mayat pemuda itu kondisinya sama seperti almarhum Pak Saidi. Berita ditemukannya mayat pemuda desa sebelah sampai ke desa di mana Rahayu tinggal. Sudah dengar belum berita meninggalnya pemuda desa sebelah? Celetuk seorang ibu berdaster warna hijau ketika ia baru datang menghampiri tukang sayur keliling untuk berbelanja. Iya, mayatnya seperti keadaan almarhum Pak Saidi kan ya? Bagian tubuh seperti bekas tusukan dan darahnya yang hilang tidak bersisa. Timbal ibu-ibu yang sedang memilih sayuran. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Jangan-jangan Pak Saidi dan pemuda desa sebelah, mereka korban ilmu hitam. Kayaknya tidak mungkin itu perbuatan hewan. Keadaan mereka sama. Apa pelakunya orang yang sama? Bisa jadi. Rahayu yang sedang memilih sayuran hanya mendengarkan percakapan mereka tanpa menanggapi perkataan mereka. Rahayu, semalam kamu manggung di desa sebelah kan? Tanya Bu Karsi. Iya Bu. Apa kamu tidak tahu ada warga desa sebelah yang meninggal di jalan? Tidak tahu aku Bu. Tidak ada keributan atau apapun di desa itu. Aku pulang manggung, desa sepi dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda orang yang meninggal di jalan. Kalaupun ada harusnya semalam aku tahu. Mungkin menjelang pagi itu pembunuhannya. Bisa jadi pembunuhnya ada di hadapan kalian, ucap Rahayu dalam hati. Kamu kenapa malah melamun yuk? Enggak kok Bu. Semalam aku bertemu dengan seorang pemuda mabuk di desa sebelah. Dia menggoda aku. Karena kurang ajar, aku tampar pemuda itu lalu pergi meninggalkan desa sebelah. Yang jadi pertanyaanku, apa pemuda yang bertemu denganku itu yang jadi korban penusukan? Tanya Rahayu berpura-pura. Dengar-dengar, pemuda yang meninggal itu memang sering mabuk-mabukan, timbal seorang ibu-ibu. Kalau memang itu pemuda yang menggoda aku semalam, syukurinlah dia. Tapi kasihan kalau harus meninggal seperti itu yuk. Biarkan saja Bu. Untuk apa dikasihani pemuda kurang ajar seperti itu? Mungkin itu hukuman untuknya. Benar juga sih. Orang baik akan meninggal dalam keadaan baik. Orang tidak baik biasanya meninggal dalam keadaan tidak baik juga. Maksud ibu, bapakku yang meninggal sama seperti pemuda desa sebelah, orang jahat gitu. Timbal Mina ketus. Loh, kamu Min? Iya aku. Kalian mau bilang almarhum bapakku jahat kan?
Nggak gitu, Min. Lalu apa, Bu? Min, ibu ini ngomong bener. Kok kamu marah? Malaikat maut itu mencabut nyawa orang jahat pasti dalam keadaan tidak baik. Tandas Rahayu santai. Kamu beranggapan bapakku jahat? Selama ini Pak De Saidi memang baik, tapi di balik kebaikannya tidak ada yang tahu dia berbuat sesuatu hal yang salah. Mina mengepalkan tangan. Geram. Rahayu bukanlah Rahayu yang dikenalnya. Rahayu yang ada di hadapannya sangat kasar dan tidak berperasaan. Kalau bukan adiknya Mbak Rati, sudah ku cabik-cabik mulutmu yuk. Jangan sebut-sebut nama itu. Aku tidak mau punya saudara seperti dia. Mbak Rati mengkhawatirkanmu yang tidak pulang-pulang. Tapi kamu... Sudah cukup, Mina. Bukan urusanmu mencampuri kehidupanku. Bentak Rahayu memotong ucapan Mina. Kamu itu ya benar-benar adik durhaka. Mina kembali berbicara. Kamu budek ya? Jangan pernah mencampuri urusanku. Atau... Rahayu menggantungkan ucapannya. Hampir saja ia kelepasan bicara di depan banyak orang. Atau apa? Mina masuk ke rumah dengan wajah masam. Diletakkannya barang bawaannya di meja dapur. Mina mengambil segelas air putih dan diteguknya sampai habis tidak bersisa. Mina duduk di samping Budasim. Hidungnya kembang kempis. Gadis manis berkulit hitam itu meremas bajunya sendiri. Mina terlihat sangat kesal. Kamu kenapa, Min? Tanya Budasim yang duduk tidak jauh dari Mina. Adik iparnya Mas Ruslan tuh kurang ajar banget, Bu. Ada masalah apa kamu sama Rahayu, Nduk? Kalian biasanya akrab satu sama lain. Budasim mengelus rambut Mina. Itu dulu, Bu. Sekarang aku ndak sudi berteman sama Rahayu. Ndak baik ngomong gitu. Rahayu itu kan adiknya Rati, ipar masmu ini. Ibu bisa bicara seperti itu karena ibu ndak tahu apa yang Rahayu katakan di warung Bukarsi. Coba kalau ibu dengar sendiri apa yang dikatakan Rahayu, pasti ibu juga marah mendengarnya. Memangnya Rahayu bicara apa? Ruslan yang dari tadi hanya mendengarkan pembicaraan ibu dan adiknya akhirnya buka suara. Rahayu bilang di balik kebaikan bapak, entah apa yang disembunyikan bapak. Dengan kata lain, Rahayu mengatakan bapak bukan orang baik. Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget Rahayu. Rati yang baru masuk ke dapur terkejut mendengar cerita Mina. Maaf, Mbak, bukan maksudku menjelek-jelekan Rahayu, tapi memang itu yang dia katakan. Rahayu bukan Rahayu yang ku kenal, Mbak. Rahayu yang sekarang bicaranya kasar. Tidak apa-apa, Min. Aku memang tidak becus mendidik adikku sendiri sampai dia meninggalkan rumah dan berbuat seenaknya sendiri. Aku gagal mengemban tugas yang telah almarhum bapak dan ibu berikan kepadaku untuk mendidik dan menjaga adikku. Rahayu tertunduk. Bukan salahmu, Ti. Rahayu pergi karena kemauannya sendiri. Ruslan menenangkan Rati. Aku malu, Mas, dengan apa yang Rahayu katakan. Benar kata Mas Ruslan, Mbak. Mbak Rati jangan menyalahkan diri sendiri. Memang Rahayunya saja susah diatur. Mina diam sesaat. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Mina lalu bicara kembali. Ada satu perkataan lagi yang Rahayu katakan, Mbak. Apa, Min? Rahayu mengatakan dia tidak mau. Mina menggantungkan ucapannya. Dia mau apa, Min? Katakan saja, paksa Rati. Rahayu tidak mau jadi saudaramu, Mbak. Lalu Mina menirukan perkataan Rahayu tadi di warung Bukarsi. Mendengar perkataan Mina, jantung Rahayu terasa hujam belati bertubi-tubi. Terasa sakit dan sesak di dada. Adik kandungnya sendiri tidak mau menganggapnya sebagai kakak. Amanat yang diberikan ibu dan bapaknya tidak bisa Rahayu penuhi. Tubuh Rahayu merosot ke lantai. Ia lemas tidak bertenaga. Sudah, jangan pikirkan Rahayu lagi. Nanti kamu sakit. Ada putra kecil kita yang harus kita urus. Biar saja Rahayu berbuat semaunya. Suatu saat dia pasti menyesal telah berbicara seperti itu. Ruslan membantu Rati bangun. Tapi Mas, aku... Ganis sama Bule Rahima. Ayo kita temui dia. Belum selesai bicara, Ruslan mengajak Rati untuk menemui putra mereka. Rati mengangguk. Ia lalu berdiri dan melangkah pergi bersama Ruslan meninggalkan dapur. Budasim dan Mina menatap kepergian Ruslan dan Rati hingga mereka hilang dari pandangan. Kasihan Mbak Rati, tukas Mina. Iya, kenapa Rahayu bisa seperti itu bicaranya, menjelek-jelekan bapakmu, sama tidak mau jadi saudaranya Rati. Apa Rati dan Rahayu terlibat cekcok, Min? Mungkin iya, Bu. Ibu ingat setelah pemakaman bapak waktu itu,
Mbak Rati kan bilang habis menemui Rahayu. Katanya Rahayu ndak tinggal lagi sama Mbak Rati, Bu. Iya, Ibu ingat. Tapi salah apa ta? Rati sama Rahayu sampai Rahayu meninggalkan rumah dan ndak mau jadi saudara Rati. Kalau menurutku, Bu, Rahayu aja yang terlalu berlebihan. Harusnya dia senang punya kakak yang sayang dan perhatian seperti Mbak Rati. Bunda Hasim mengangguk, setuju dengan ucapan putri bungsunya itu. Bunda Hasim paham betul siapa Rati. Rati adalah menantu dan istri yang baik. Dia juga sangat bertanggung jawab. Sebagai seorang kakak sudah pasti Rati sangat menyayangi adiknya. Tidak mungkin Rati menyakiti adiknya sendiri. Bunda Hasim tahu selama ini menantunya itu selalu menuruti permintaan adiknya. Tidak ada yang kurang dalam diri Rati sebagai seorang kakak. Punya saudara satu saja seperti itu. Entah kerasukan setan apa itu Rahayu bisa berubah 180 derajat. Gumam Mina. Mas, aku mau cerita. Ruslan yang sedang berbaring lalu ia duduk. Ruslan menaikkan satu alisnya. Kamu mau cerita apa, Ti? Sebenarnya aku mau cerita sejak beberapa hari yang lalu, tapi karena bapak baru saja meninggal dan kamu terlihat sangat lelah, aku tidak jadi bercerita, Mas. Katakanlah sekarang apa yang ingin kamu ceritakan, Ti. Aku siap mendengarkannya. Setelah pemakaman ayah mertua, aku mengikuti Rahayu, Mas. Aku terkejut ketika Rahayu masuk ke rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang sudah ditinggal bertahun-tahun. Aku merasa tidak mungkin Rahayu yang penakut lebih memilih tinggal di rumah yang banyak setannya daripada tinggal bersama kita. Karena aku penasaran banget, akhirnya aku bertanya langsung kepada Dik Kima. Apa benar Rahayu tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Lalu apa kata Dik Kima? Rahayu memang tinggal di rumah kosong milik Mbak Rini dan Mas Seno baru 2 hari. Yang jadi pertanyaanku, di mana Rahayu bermalam selama beberapa hari sebelum tinggal di rumah itu? Mungkin Rahayu bermalam di rumah temannya. Aku rasa enggak, Mas. Rahayu paling tidak suka tidur di rumah orang lain. Lalu kira-kira kemana perginya Rahayu sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Rati mengangkat bahu. Ia juga tidak tahu kemana Rahayu menghilang selama beberapa hari. Sepasang suami istri itu larut dalam pikirannya masing-masing. Aku rasa ini semua ulah Baron, Mas. Kata Dikima, Baron yang membantu Rahayu pindah ke rumah kosong milik Mas Seno. Yang benar. Ruslan terbelalak mendengar perkataan Rati. Benar, Mas. Aku rasa Baron yang menyembunyikan Rahayu beberapa hari sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno. Apa menurutmu Baron memiliki rencana buruk? Aku rasa iya, Mas. Aku tidak mau Rahayu sampai berbuat yang melenceng gara-gara ulah Baron. Tanpa terasa bulir-bulir bening mengalir dari kedua netra Rati. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita berdoa semoga Rahayu segera pulang ke rumah. Ruslan mengusap air mata Rati. Semoga saja, Mas. Dalam hati Rati ia menyesali perbuatannya yang telah membakar habis pakaian tari milik Rahayu. Rasa sayangnya yang berlebihan kepada adiknya itu membuat Rati tidak tahan mendengar adiknya ditindas, sehingga membuat Rati emosi dan membakar semua pakaian tari milik Rahayu yang menimbulkan kemarahan Rahayu kepada dirinya. Rahayu pergi dengan membawa kemarahan. Entah di mana Rahayu bertemu Baron. Rati rasa Baron telah memprovokasi Rahayu untuk membenci kakaknya sendiri. Orang yang sedang marah tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemarahan seperti ibarat kayu bakar yang jika disulut api akan membakar apa saja yang berada di dekatnya. Rati takut Rahayu melakukan hal-hal klinik seperti yang dilakukan Baron. Rati paham betul mantan pacarnya itu sangat menyukai dunia supranatural. Oleh karena itulah almarhum bapaknya tidak setuju Rati berhubungan dengan Baron. Rati dijodohkan dengan Ruslan, seorang pemuda baik dan rajin beribadah. Rati yang sangat patuh kepada bapaknya memutuskan hubungan dengan Baron secara sepihak dan menikah dengan Ruslan. Tapi sepertinya Baron sakit hati karena Rati lebih memilih menikah dengan pemuda pilihan bapaknya. Keanehan-keanehan terjadi sebelum resepsi pernikahannya sampai yang terakhir. Pas Santoso, orang tua Rati meninggal secara tidak wajar ketika pesta pernikahan Rati dan Ruslan sedang berlangsung. Ya Allah, aku sudah kehilangan kedua orang tuaku. Akankah aku juga harus kehilangan Rahayu, saudaraku satu-satunya? Rati menatap lekat putra dan suaminya yang sedang tertidur pulas. Selain Rahayu, kedua orang inilah yang Rati miliki saat ini. Diciumnya kedua pipi orang yang sangat dia cintai, orang yang selalu memberikan semangat kepada Rati,
orang yang selalu ingin Rati bahagiakan selain adiknya sendiri. Rahayu tahu Baron itu mantan pacarku. Dia juga tahu almarhum bapak tidak menyukai Baron. Kenapa dia mau menerima bantuan Baron untuk tinggal di rumah Mas Seno? Apa Rahayu tidak berpikir jika ada tujuan lain Baron membantunya? Ruslan yang dari tadi tidur terbangun. Tenggorokannya terasa kering. Ruslan mendekati nakas. Biasanya Rati menyimpan air di atas nakas, namun kali ini tidak ada air di sana. Dengan langkah gontai, Ruslan berjalan keluar kamar. Ruslan berjalan ke dapur. Ia mengambil gelas yang berada di rak piring, lalu menuangkan air ke dalam gelas. Ketika Ruslan berbalik, pintu belakang terbuka lebar. Kenapa pintu belakang terbuka? Ruslan berjalan ke pintu untuk menutup pintu. Sebelum Ruslan menutup pintu, seseorang perempuan berdiri menghadap kebun pisang yang gelap. Ruslan mengucek matanya. Apa benar dengan penglihatannya atau karena ia bangun tidur jadi berhalusinasi? Sepersekian detik kemudian Ruslan menyadari jika yang berdiri menghadap kebun adalah Rati. Gegas Ruslan berlari menghampiri Rati. Rati, apa yang kamu lakukan di sana? Rati tidak menjawab ataupun menoleh kepada Ruslan. Rati berjalan memasuki kebun pisang. Rati, tunggu, kamu mau kemana? Teriak Ruslan. Ia berusaha untuk menyusul Rati. Di depan kebun pisang adalah jurang. Siapapun yang melangkah ke kebun pisang di malam hari, kalau tidak berhati-hati bisa terperosok dan jatuh ke jurang yang dalam. Berkali-kali Ruslan memanggil nama Rati, namun wanita itu tidak menggubris panggilan Ruslan. Ruslan berlari semakin kencang, lalu Ruslan terperosok ke jurang. Untung saja ada sebuah akar pohon yang cukup besar. Ruslan berpegangan akar pohon itu dengan tubuhnya tergantung di bibir jurang. Sebuah sorotan lampu senter menyilaukan Ruslan. Cahaya lampu senter itu mendekat ke arah Ruslan dan tepat menyoroti wajah Ruslan. Mas Ruslan? Pekik Rati. Gegas Rati berlari mendekat. Rati membantu Ruslan naik ke atas. Ruslan mengembuskan nafas lega. Kalau sampai Rati terlambat datang, mungkin Ruslan sudah menjadi jenazah. Untung saja Rati segera datang dan menolongnya. Kamu kenapa tiba-tiba berada di belakangku, Ti? Tanya Ruslan yang masih diliputi kebingungan. Nanti saja kita bicarakan di rumah, Mas. Rati menggandeng tangan Ruslan. Dengan tangan yang satunya memegang senter, menyoroti jalan yang gelap. Setelah sampai di depan dapur, mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tidak lupa Rati mengunci pintu dapur. Rati mengambilkan air putih untuk Ruslan. Kenapa kamu hampir jatuh ke jurang, Mas? Apa yang kamu lakukan di tengah malam di sana? Tadi kamu berjalan memasuki kebun pisang yang gelap. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu, makanya aku ikutin kamu. Aku, Mas? Aku dari tadi di dalam rumah. Aku memang keluar kamar untuk buang air besar, tapi aku tidak pergi ke belakang. Lalu, siapa tadi yang kuikuti? Aku yakin itu kamu, Ti. Ngapain juga aku pergi ke kebun pisang di tengah malam? Untung saja aku melihat kamu pergi ke kebun pisang. Aku panggil kamu berkali-kali, Mas, tapi kamu terus berjalan dan tidak dengar panggilanku. Loh, justru tadi aku panggil-panggil kamu dan kamu tidak dengar. Mendengar cerita Ruslan, Rati merinding. Diusapnya lengannya yang tertutup piyama panjang. Dinding dapur yang terbuat dari papan membuat udara dingin masuk melalui celah-celah dinding hingga membuat Rati menggigil. Lain kali jika ada sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal, biarkan saja, Mas. Sekarang kita tidur saja. Ruslan mengangguk. Kedua suami istri itu lalu meninggalkan dapur. Mereka masuk ke kamar. Rati dan Ruslan tidak langsung tidur. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Pikiran Ruslan menerawang jauh, mengingat kejadian sebelum dia menikah dengan Rati. Banyak teror dialaminya. Mulai dari ular yang sering muncul di kamarnya sampai serangan bola api. Namun semua itu tidak mengubah keputusannya untuk menikah dengan Rati. Perempuan baik yang dijodohkan almarhum bapaknya. Walaupun satu desa, Ruslan tidak pernah melihat ataupun bertemu Rati. Mungkin karena Rati selalu pergi bersama Baron, membuat Ruslan acuh terhadap Rati. Ketika bapaknya menjodohkannya dengan Rati, barulah Ruslan menyadari kebaikan dan kecantikan Rati. Ruslan langsung jatuh hati kepada Rati. Rati memikirkan ancaman Baron kepadanya. Kalau kau menikah dengan Ruslan ataupun orang lain selain aku, akan aku buat kau dan semua yang bersamamu menderita. Akan ku buat mereka menjauhimu satu persatu, bahkan pergi meninggalkanmu. Ingat itu. Apa mungkin yang terjadi kepada Mas Ruslan juga ulah Baron?
Kau mikirin apa, Ti? Pertanyaan Ruslan membuyarkan lamunan Rati. Aku udah mikirin apa-apa kok, Mas. Aku tahu, kamu sedang memikirkan sesuatu. Ceritakanlah apa yang mengganggu pikiranmu. Jangan kamu pendam sendiri. Sebagai suami istri, kita harus saling terbuka. Rati menarik nafas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen, lalu menghembuskannya. Mas, aku takut kehilanganmu dan Gani. Hanya kalian yang aku miliki sekarang. Aku dan Gani selalu bersamamu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kita akan melihat Gani tumbuh besar. Ruslan merangkul Rati. Iya Mas, bagaimana dengan Rahayu Mas? Aku khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Rati mendongak menatap Ruslan. Kita berdoa saja semoga Rahayu baik-baik saja. Di lain tempat, Rahayu kembali menghabisi nyawa seseorang sehabis manggung. Rahayu yang awalnya sangat takut menghilangkan nyawa seseorang, kini menjadi sangat ketagihan untuk menghabisi nyawa seseorang. Benar-benar sudah mati hati nurani Rahayu. Rahayu, apa yang kamu lakukan? Teriak Ambar. Ambar kembali untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Namun di tengah jalan ia memergoki Rahayu sedang menghabisi nyawa seseorang menggunakan tusuk konde. Ambar, kenapa kamu kembali? Kamu ingin bernasib seperti orang ini? Rahayu menunjuk orang yang sudah dihabisinya. Apa maksudmu? Ambar beringsut mundur. Kamu sudah mengetahui apa yang aku lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dan menceritakan apa yang kamu lihat kepada orang lain. Ambar ketakutan mendapat bentakan dari Rahayu. Ambar merasa nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Ambar tidak ingin mati sia-sia. Ambar berlari menjauhi Rahayu. Ia masuk ke semak-semak belukar. Di belakangnya Rahayu mengejar Ambar. Rasa sakit dan perih di kaki akibat menginjak ranting-ranting kering tidak Ambar pedulikan. Ambar terus berlari supaya tidak terkejar oleh Rahayu. Setelah dirasa cukup jauh, Ambar berhenti berlari. Ia terengah-engah, nafasnya naik turun. Keringat bercucuran dari dahi Ambar. Ambar, di mana kamu? Terdengar suara Rahayu. Ambar yang sudah kelelahan tidak kuat lagi berjalan. Ia memilih bersembunyi di antara semak-semak belukar. Jangan coba-coba lari dariku, Bar. Percuma saja. Sebenarnya aku tidak ingin menghabisimu, tapi karena kamu mengetahui perbuatanku, terpaksa aku harus menghabisimu. Krak. Terdengar ranting patah terinjak Ambar. Rahayu tersenyum dan mendekati suara itu berasal. Tubuh Ambar bergetar hebat. Ia sangat ketakutan. Begitu Rahayu mendekat, Ambar bersiap untuk lari. Namun sebelum ia lari, tangannya dicekal lebih dulu oleh Rahayu. Kena kamu, Bar. Lepaskan aku yuk. Tolong lepaskan. Aku tidak akan menceritakan apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Kamu pikir aku percaya? Aku bukan orang bodoh sepertimu, Bar. Tidak ada yang bisa dipercayai di dunia ini. Dan maafkan aku, Bar. Rahayu menusuk perut Ambar dengan tusuk kondenya. Ambar mengerang kesakitan. Rahayu memanggil Nyi Sulandri. Nyi Sulandri menghisap darah Ambar sampai gadis itu tubuhnya mengering. Jika seorang gadis yang jadi korban, Nyi Sulandri tidak hanya menghisap darah, ia juga akan menghisap semua daya dan intisari kehidupan dari gadis tersebut. Pagi hari di tempat semalam Rahayu dan kawan-kawannya manggung, ditemukan mayat seseorang di tengah jalan dengan luka tusukan dan tanpa meninggalkan darah. Di lain tempat orang tua Ambar panik karena sejak semalam Ambar belum juga pulang. Kepanikan orang tua Ambar bertambah ketika mendengar ditemukannya mayat di tempat Ambar menari semalam. Pak, kata Pak Sono, ditemukannya mayat di desa Ambar menari semalam. Perasaan ibu ndak enak, ucap Ibu Rosida, ibunya Ambar. Jangan berpikiran buruk, Bu, tugas Pak Karso, bapaknya Ambar. Ibu ndak tenang, Pak, sebelum mengetahui di mana Ambar sekarang. Kita datang ke rumah Yuni dan Putra saja, Bu. Mereka pasti tahu di mana Ambar. Barangkali ada latihan tambahan di Sanggar. Iya, Pak. Ayo, Ibu ndak sabar pengen tahu di mana Ambar. Kedua orang tua Ambar pergi ke rumah Yuni dan Putra. Kok sepi ya, Pak? Coba ketuk pintunya, Bu. Bu Rosida mengangguk. Ia lalu mengetuk pintu. Yuni, Putra, panggil Bu Rosida sambil mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian terdengar pintu berderit. Yuni keluar dengan mengenakan piyama. Wanita pemilik sanggar itu terlihat masih mengantuk. Bu Rosida, Pak Karso, ada apa ya? Tanya Yuni sambil menguap. Ambar di mana, Yun? Kenapa dia belum pulang? Ambar belum pulang. Mata Yuni membulat sempurna. Ia yang awalnya mengantuk menjadi terkejut. Iya, Yun, kami pikir ada latihan tambahan di Sanggar.
Sehabis manggung kami langsung pulang. Tapi karena ponsel Ambar tertinggal, ia kembali ke rumah di mana kami manggung untuk mengambil ponselnya. Lalu kami semua pulang dulu dan meninggalkan Ambar sendiri. Seharusnya kalian menunggu Ambar. Bu Rosida tampak marah. Tunggu dulu Bu, kenapa Bu Rosida marah-marah? Kami pulang lebih dulu karena permintaan Ambar sendiri yang meminta untuk ditinggal. Lalu kalian setuju saja dengan permintaan Ambar. Jika terjadi sesuatu kepada putriku, kamu yang harus bertanggung jawab. Bu Rosida menunjuk Yuni. Jangan langsung marah-marah Bu, coba aku telepon Ambar. Yuni masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa ponsel di tangan. Yuni mencari nomor WA Ambar. Yuni lalu melakukan panggilan ke nomor WA Ambar. Panggilan tersambung, namun belum juga diangkat oleh Ambar, membuat Pak Karso dan Bu Rosida cemas. Setelah beberapa kali melakukan panggilan, akhirnya diangkat juga panggilan dari Yuni. Halo? Terdengar suara perempuan di seberang panggilan. Yuni mengeraskan suara telepon sehingga terdengar juga oleh Bu Rosida dan Pak Karso. Halo, ini siapa ya? Di mana pemilik ponsel ini? Tanya Yuni. Maaf Mbak, ponsel ini dari tadi berdering karena tidak ada orang atau pemiliknya. Akhirnya saya angkat saja. Jelas perempuan yang berada di seberang panggilan. Saya pemilik Sanggar Tari Cipta Budaya. Ponsel yang berada di tangan Mbak itu milik salah satu penari saya. Jadi ponsel ini masih di tempat kami menari semalam. Iya Mbak. Penari saya semalam ke tempat itu, tapi kenapa dia tidak mengambil ponselnya? Sebentar Mbak, saya tanya ke pemilik rumah. Apa ada penari yang kembali ke sini? Ya. Setelah beberapa saat terdiam, perempuan di seberang panggilan berbicara kembali. Tidak ada penari yang kembali ke sini Mbak. Mendengar ucapan perempuan yang ada di telepon, Bu Rosida dan Pak Karso bagai tersambar petir. Mayat siapa yang ditemukan di desa itu Mbak? Bu Rosida menangis tergugu. Ia sangat takut jika mayat yang ditemukan di desa itu adalah mayat Ambar. Oh, itu mayat warga desa sini Bu, jelas perempuan itu. Bu Rosida dan Pak Karso sedikit lega karena mayat itu bukanlah Ambar. Kemana kita harus mencari Ambar Pak? Saya dan Mas Putra akan membantu mencari Ambar. Saya panggil Mas Putra dulu, tugas Yuni. Ia lalu masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia keluar bersama dengan Putra. Ayo Mas, kita bantu Pak Karso dan Bu Rosida mencari Ambar. Sebentar, sebaiknya kita minta bantuan penari-penari yang lain untuk ikut mencari Ambar. Iya Mas, aku hubungi semua penari semalam. Semua penari diminta bantuan untuk mencari Ambar, termasuk Rahayu. Rahayu menolak ikut mencari Ambar. Putra dan Yuni tidak bisa memaksa penarinya yang satu ini. Mereka seperti tidak bisa mengatakan kata tidak kepada Rahayu. Semua penari dan warga desa mencari keberadaan Ambar, kecuali Rahayu. Mereka mencari mulai dari penghilangnya Ambar. Seharian mencari Ambar tidak juga kunjung ditemukan. Sampai hari menjelang petang, Ambar belum ditemukan juga. Kasihan banget orang-orang itu, mencari Ambar seharian tapi tidak membuahkan hasil. Rahayu terkekeh. Pasti menghilangnya Ambar itu karena perbuatanmu. Baron muncul dari sebelah rumah. Ia tersenyum licik. Diam, jangan sampai ada orang lain yang mendengar ucapanmu. Rahayu menempelkan telunjuknya di bibir. Baron berjalan ke teras di mana Rahayu berada. Baron menatap Rahayu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rahayu terlihat berbeda dan terlihat sangat cantik. Semakin berani saja kamu yuk. Kamu juga kan yang mengambil ari-ari bayi Mbak Sri dan Mas Andi. Rahayu terbelalak. Ia tidak menyangka Baron mengetahui perbuatan yang ia lakukan. Padahal Ki Sapta membisikkan ke telinga Rahayu masalah ari-ari, tidak mengatakannya di depan Baron. Aku melihatmu mengendap-endap dari jendela rumah mereka. Setelah itu terdengar suara teriakan keluarga Mbak Sri. Aku ingin membuat suami Mbak Sri bertekuk lutut kepadaku. Maksudmu, kamu ingin Mas Andi menjadi suamimu? Baron menaikkan satu alisnya. Aku tidak ingin dia jadi suamiku. Aku hanya ingin membuatnya tunduk kepadaku. Terserah apa yang mau kamu lakukan. Aku melihat kamu semakin banyak penggemarnya. Kamu tidak ingin memberiku imbalan karena telah membawamu kepada Ki Sapta. Tentu, tunggu sebentar. Rahayu masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan membawa segepok uang. Ini imbalan untukmu. Rahayu menyerahkan uang itu kepada Baron. Baron menerima uang itu dengan senyum mengembang. Baron memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Kamu tidak ingin bertemu dengan saudaramu?
Tutup mulutmu, dia bukan saudaraku. Seorang saudara tidak akan menyakiti saudaranya sendiri. Dia telah membakar semua pakaian tarikku. Dia membakar impianku untuk menjadi seperti ibuku, ucap Rahayu menggebu-gebu. Bukannya dia saudara yang baik? Baik apanya, dia hanya pura-pura, ucap Rahayu ketus. Bagaimanapun dia saudaramu, apa kamu tidak rindu padanya? Sudahlah Ron, jangan bicarakan orang itu lagi. Bukannya kamu juga dendam sama dia? Kenapa kamu membahasnya? Membicarakan orang itu sama saja kamu membuka luka lagi. Aku sudah melupakannya. Aku ingin hidup tenang tanpa memiliki beban. Bapak tidak merestui Rati menikah denganmu karena kamu sangat menyukai dunia lain. Semudah itukah kamu melupakan Rati atau kamu sudah dapatkan wanita pengganti Rati? Selidik Rahayu. Baron terdiam mendengar pertanyaan Rahayu. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Asal kamu tahu Yu, aku sangat mencintai Rati, tapi aku tidak ditakdirkan berjodoh dengannya. Aku ikhlas dia dimiliki orang lain. Benarkah? Bukannya kamu marah dan menghilangkan nyawa bapakku? Aku memang menyukai hal-hal klinik dan sejenisnya, tapi aku tidak pernah berpikir untuk menghabisi nyawa bapak kalian. Awas saja kalau sampai kamu yang menghabisi bapakku. Tidak akan aku beri ampun. Benar Yu, aku tidak menghabisi bapak kalian. Aku ingin mencari siapa yang sudah menyakiti bapak dari jarak jauh. Akan aku habisi langsung orang itu tanpa ampun. Mata Rahayu menyorotkan kemarahan. Aku akan membantumu menemukan orang itu, timpal Baron. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.